dan banyak rempah-rempah lainnya. Apa sih hubungan rempah-rempah ini dengan kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Dan bagaimana cara bangsa Eropa bisa sampai ke Nusantara? Menarik untuk dicari tahu. Hai sahabat Rumah Belajar, bersama saya Priska Amanda di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Jangan kemana-mana ya. Jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa mempelopori era penjelajahan samudra dan mencari rempah-rempah di Nusantara, aktivitas perdagangan antar bangsa di dunia sudah berjalan. Aktivitas perdagangan ini menghubungkan bangsa-bangsa di Asia Timur, Tenggara, Laut Tengah, serta Eropa, melewati jalur yang dinamakan Jalur Sutra. Namun, jalur ini dikenal sebagai rute perdagangan dengan kurun waktu paling lama sekitar 1.500 tahun dan juga dengan jarak paling panjang yaitu sekitar 6.400 km. Dalam perkembangannya, para pedagang mulai mencari jalur alternatif yaitu jalur laut. Hal ini tidak lepas dari ditemukannya kompas dan juga berkembangnya ilmu astronomi. Kapal-kapal berteknologi canggih serta dilengkapi dengan persenjataan modern bangsa Eropa tidak hanya meredupkan jalur sutra, tetapi juga meningkatkan transaksi perdagangan antar bangsa-bangsa di dunia. Terutama transaksi perdagangan di kota Konstantinopel yang menjadi pusat perdagangan hingga abad ke-15. Letak kota Konstantinopel sangatlah strategis, yaitu sebagai pelabuhan transit yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia. Namun pada tahun 1453, Konstantinopel pun jatuh ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman. Selama kurang lebih perang 8 pekan, akhirnya Konstantinopel pun runtuh dan bangsa Eropa harus mencari sumber-sumber dan rute-rute baru untuk mencari rempah-rempah. Hal inilah yang melahirkan era penjelajahan samudra yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Selain jatuhnya kota Konstantinopel, berkembangnya teknologi pelayaran seperti ditemukannya kompas dan juga ilmu astronomi, terdapat juga faktor lainnya yaitu lahirnya merkantilisme di Eropa. Dan juga munculnya 3G, Gold, Glory, Gospel. Pelopor yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra dari bangsa Portugis adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama berhasil menemukan jalur langsung ke India dari Eropa melalui penjelajahan laut Afrika. Setelah keberhasilan Vasco da Gama, bangsa Portugis mengirim Alfonso de Albuquerque untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara. Mereka tiba di Malaka pada tahun 1511. Sebulan setelahnya, Portugis pun mampu menguasai Malaka dan monopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Setelah bangsa Portugis membawa rempah-rempah dari Nusantara dan menjualnya ke beberapa bangsa di Eropa, hal ini membuat Nusantara sangatlah terkenal dan membawa dampak yang sangat besar. Banyak bangsa-bangsa dari Eropa datang berbondong-bondong ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kolonialisme di Nusantara. Penjajahan terbagi menjadi dua, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yang menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Kolonialisme merupakan upaya yang dilakukan oleh negara-negara penguasa untuk menguasai suatu daerah dan mendapatkan sumber daya alam. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Sedangkan pengertian dari imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan dari negara tersebut. Imperialisme sudah ada loh sejak abad ke-19. Tidak seperti kolonialisme, imperialisme terbagi menjadi dua, yaitu imperialisme berdasarkan waktu dan imperialisme berdasarkan tujuan. Imperialisme berdasarkan waktu yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern.
Imperialisme kuno sudah ada sebelum munculnya revolusi industri dan terdorong oleh 3G, Gold, Glory, Gospel. Sedangkan imperialisme modern sudah ada setelah terjadinya revolusi industri untuk membangkitkan ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Sedangkan imperialisme berdasarkan tujuan terbagi lagi menjadi 4, yaitu imperialisme ekonomi, politik, militer, dan juga kebudayaan. Sekian dari saya, tetap semangat belajar ya melalui portal Rumah Belajar. Di mana saja, kapan saja, dan siapa saja.